Puji nama Tuhan, shalom. Lebih keras lagi, shalom. Yang bersuka cita pada hari ini boleh sama-sama lambaikan tanganmu. Wow, mari kita bangkit berdiri. Kita mau memuji, memuliakan Tuhan kita. Kuat, haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Sorak-sorai memuji kebesaran Tuhan. Lambai-lambaikan tanganmu, kasih tepuk tangan. Sorak-sorai bagi Raja kita.
datang menyembah Dia. Katakan, Dia Raja yang besar, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Berkata, Tuhan Raja Maha Besar. Hey! Mari datang menyembah Dia. Lebih keras lagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah namanya. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur. Angkat kedua tanganmu, katakan, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Mari datanglah, nyanyi bersyukur. Angkat tanganmu, serukan. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Sorai-sorai bagi Tuhan. Tos kanan kiri katakan, Tuhan kita besar. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang sungguh sangat baik bagi setiap kami. Kebaikan yang tidak pernah berhenti Tuhan lakukan. Dan sampai hari ini kebaikan-Mu semakin Kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau bersyukur. Kami mau berterima kasih lewat pujian dan penyembahan kami. Sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya
berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita yang baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil namanya Yesus. Yesus, amin. Kau sungguh baik Tuhan. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ini penyembahan kami Tuhan. Amin. Lebih lagi naikkan penyembahanmu. Ku mau memujimu, ku amin. 'Cause 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 '
hadiratnya yang luar biasa menyentuh setiap kita. Di tanganmu ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Di hatimu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggal. Lagi katakan, ku di tanganmu, ku katakan kau ada di hatinya Tuhan. Bahkan di pikiranmu Dia ada. Tak pernah kau biarkan kami sendiri Tuhan. Di hatimu Tuhan, ku di pikiranmu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Naikkan bersama. Ku di tanganmu, ku di pikiranmu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku pikiranmu, di rencanamu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima. Kau Tuhan yang sembuhkan semua sakit penyakit kami. Kau Tuhan yang
Terima kasih Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, kemuliaan, segala hormat, kemuliaan hanya layak bagimu. Tepuk tangan, sorak-sorai bagi Tuhan kita. Mari naikkan pujian ini. Kau Tuhan yang sama. Ucapkanlah terima kasih Yesus. Terima kasih. Amin. Amin. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan
lagi kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Engkau Yesus Tuhan Raja dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, untuk hadirat-Mu melawat kami, menjamah setiap kami. Kami berjumpa dengan anugerah yang mampu membawa kami melihat bahwa dalam karya-Mu ada perubahan, ada kesembuhan, ada mujizat, ada berkat Tuhan sudah sediakan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Tuntun, pimpin kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu menjadi pelita, menjadi terang dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, Engkau yang bekerja, Engkau yang beracara, Engkau yang berbicara. Hanya dalam anugerah Yeshua HaMashiach kami semua siap diberkati. Setuju diberkati Tuhan? Sama-sama kita boleh berkata, amin, amin, amin. Puji nama Tuhan, shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan, kita boleh tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, masuk di bulan yang baru di tahun 2026. Dan saya tadi pagi membahas satu tema yang berbeda. Sebagai anak Tuhan kita mengalami ada yang namanya paradoks. Karena dimana kadang-kadang kita mau lakukan yang baik, kita nggak lakukan. Kita malah lakukan yang jahat, yang harusnya kita nggak lakukan, kita lakukan. Ada paradoks, diampuni tapi nggak merdeka. Tapi berikutnya juga ada penyakit yang kita sembunyikan. Tadi pagi saya ajak jemaat ibadah satu main at least cetas, ya, gitu kan, lagi kekinian. Kenapa? Ada penyakit yaitu adalah kesombongan rohani. Orang Farisi itu berkata at least. Ternyata zaman Bible sudah main at least-an. Kemudian ada pintu menuju kebebasan. Karena kejujuran membuat kita itu sadar dan paham untuk kita mengikuti rencana Tuhan. Nah sekarang mungkin kalau ada dari saudara yang ikut ibadah satu. Ada dari saudara yang ikut ibadah satu tadi? Ada beberapa tangan? Ya. Pertanyaannya yaitu adalah kalau kita sudah jujur, kalau kita sudah surrender terus apa? Jawabannya adalah sebuah transformasi. Mungkin kalau saudara perlu lihat ada di YHS Malang mungkin YouTube. Saudara bisa lihat satu rangkaian. Karena saya akan sampaikan 4 ibadah dengan 4 materi yang berbeda. Satu seri rangkaian yang utuh. Jadi saudara bisa mempelajari lebih dalam tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, satu kerinduan di hati saya hari ini yaitu saya nggak kepingin saudara bahwa kita, saudara dan saya sudah bertahun-tahun pergi ke gereja ini dengan kondisi yang sama. Ada sahabat berkata bahwa hidup ini selalu ada sekolahnya, Pastor. Sekolah kehidupannya sama. Tetapi saya rindu bahwa memang ada sekolahnya, tetapi ada sebuah perjalanan iman bersama dengan Tuhan. Nah, ada kisah di Bible tentang satu orang yang paling radikal menurut saya. Yaitu namanya adalah Saulus dari Tarsus. Saya bukan mau cerita tentang orang ini, idolakan orang ini, tidak. Tetapi saya mau memberi gambaran tentang proses yang Tuhan pakai untuk semua orang yang mau diubahkan. Saya yakin saudara tidak ingin berpuluh-puluh tahun ada di gereja, beribadah, tapi kondisinya terus menerus dalam lubang yang sama. Maka dari itu hari ini kita akan melihat 3 tahap yang Tuhan mau pakai untuk mentransformasi Saulus. Ada 3D. Yang pertama dia dirobohkan. Di mana Tuhan tear down, hancurkan apa yang kita andalkan dalam hidup kita. Yang kedua, ditolong. Tuhan kirim bantuan saat saudara gak bisa sendiri. Dan yang ketiga, Tuhan yang exchange, ada divine exchange, pertukaran surgawi dalam identitas kita. Dan ini adalah proses Damaskus. 3 proses transformasi dalam hidup kita. Yang pertama yaitu adalah dirobohkan. Yuk kita buka Bible kita di Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang pertama. Saudara bisa baca. Saulus terus mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar.
Lanjut ayat 2. Meminta surat kuasa untuk pergi kepada para pemimpin sinagoga di Damaskus, supaya jika menemukan orang, baik pria maupun wanita, yang mengikuti jalan Tuhan, ia bisa membelenggu dan menyeretnya ke Yerusalem. Oke, ini adalah secuplik kisah hidup seorang yang bernama Saulus. Jadi Saulus ini ngapain sih hidupnya? Dia ngancam, dia membunuh murid-murid Tuhan. Dia menghadap imam besar, minta surat kuasa dari imam besar. Kalau ada pria wanita yang ikut jalannya Tuhan, saya boleh berhak membelenggu, menyeretnya ke Yerusalem untuk diadili, disiksa, bahkan dibunuh. Berarti Saulus siapa? Si paling benar, ini Saulus. Si paling disiplin, ini Saulus. Siapa lagi? Si paling niat, ini Saulus. Bahkan dia percaya 100% Saulus ini sedang melakukan kehendak Tuhan. Saudara bisa bayangkan konteksnya terlebih dahulu nih ya. Saya kasih fondasinya. Bagi saya, gak ada kebenaran sedikit pun dengan melukai orang lain yang mengatasnamakan agama. Gak ada. Tidak ada kebenaran secuil pun yang berhak melukai orang lain mengatasnamakan agama. Saulus merasa benar bahkan sampai melukai dan membunuh atas nama agama. Lanjut ke ayat ketiga. Sana dikatakan. Dalam perjalanannya mendekati Damaskus, tiba-tiba memancarlah cahaya dari langit. 4. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dia rebah ke tanah dan mendengar satu suara yang berkata kepadanya. Saulus. Jadi dia mau minta surat kuasa supaya semua orang yang mengikut Tuhan dia seret dan dia binasakan bawa ke Yerusalem. Setengah jalan tiba-tiba ada cahaya yang silau sekali membuat dia jatuh dan dia mendengar suara. Kenapa engkau menganiaya aku? Sudah setengah jalan ini saudara, sudah mau eksekusi. Tiba-tiba ada cahaya dari langit, dia rebah ke tanah. Jangan-jangan Tuhan sedang bilang, interupsi. Interupsi, ini yang paling bahaya. Kalau Tuhan sudah interupsi hidup kita. Saudara pernah mengalami sebuah kondisi di mana sepertinya Tuhan yang interupsi. Bahasa Jermannya, malik hidup kita saudara. Ya kan? Roboh. Jangan-jangan hari ini ada dari saudara yang sedang roboh. Bukan karena Tuhan sedang mau menghukum kita, tetapi kondisi saudara hari ini dengan musim yang saudara alami hari ini adalah cara Tuhan untuk mau melakukan sebuah transformasi. Ini step pertamanya. Tuhan harus robohkan apa yang kita andalkan sebelum kita bisa mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Kenapa? Karena kalau masih ada yang bisa kita andalkan, gimana kita mau mengandalkan Tuhan? Saudara follow me? Kalau ada sesuatu yang bisa kita percaya lebih dari Tuhan, bagaimana kita mau mengandalkan Tuhan? Pertanyaan saya untuk saudara sekarang, apa yang sepertinya roboh dalam hidup saudara hari-hari ini? Rencana yang kita pikir sampai mumet yang gak ketemu jalannya hari-hari ini. Reputasi yang kita jaga, pencitraan di mana-mana yang kita lakukan terus menerus. Yang endingnya juga gak kemana-mana. Kekuasaan yang kita perjuangkan, kepastian yang kita cari, uang yang sebagai keamanan dalam kehidupan kita. Izinkan saya berkata, kadang roboh itu berarti kehilangan pekerjaan. Kadang roboh itu berarti relasi yang rusak. Kadang roboh itu berarti krisis kesehatan. Kadang roboh itu berarti Tuhan mau berkata, tidak buat apa yang saudara minta. Kita doa sama Tuhan. Berapa banyak kita sadar bahwa jawaban doa tidak selalu ya. Ada tidak
dan tunggu. Di tengah-tengah jawaban doa yang kita bisa dapatkan. Dan waktu saudara sadar, ternyata saudara sudah rebah. Rebah nggak bangun-bangun, lama-lama rebahan. Kenapa Tuhan ini kok terjadi? Salahku apa Tuhan? Padahal aku benar loh Tuhan. Saudara familiar dengan kalimat-kalimat ini? Atau mungkin karena selama kita masih berdiri dengan kekuatan kita sendiri, maka kita tidak akan fully dependent on Jesus. Sementara saudara masih punya kekuatan untuk berdiri di atas kaki saudara, saudara nggak pernah punya kesempatan untuk akhirnya surrender kepada Yesus. Dan izinkan saya berkata bahwa ini bukan punishment, ini bukan dihukum. Ini adalah proses, katakan proses, 1, 2, 3, proses. Saulus gak roboh karena Tuhan benci Saulus, enggak. Mungkin kalau Tuhan benci udah dimatiin, pet. Tapi Saulus roboh karena Tuhan mau ubahkan jalan hidupnya. Maka dari itu hari ini kalau ada dari saudara yang sedang roboh, jangan-jangan Tuhan sedang mau mentransformasi hidup kita. Dan gak jarang transformasi dimulai dengan disruption. Tuhan harus interrupt hidup kita, Tuhan harus ganggu hidup kita. Dan Tuhan harus tear down, merobohkan apa yang kita bangun sendiri. Bukan untuk menghancurkan, bukan untuk destroy us, tetapi untuk membebaskan saudara dan saya. Ada quote yang bagus berkata begini, gak peduli sebalik apapun diri kita, jika kita berada di tempat yang salah, kita gak ada artinya. Saya ketemu dengan satu tayangan post, ada mobil Bugatti. Tapi di tempat rongsokan, mobil ini gak ada artinya. Kenapa? Karena dia ada di tempat yang salah. Walaupun dia one of the best car in the world right now. Gak ada artinya, karena dia ada di tempat yang salah. Dan begitu juga dengan kita. Walaupun Tuhan sudah merancangkan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Tapi kalau kita berada di tempat yang seharusnya kita gak ada di sana. Maka mungkin kita menjadi seperti gambar ini. Saudara dan saya itu God's precious. Kesayangan Tuhan, harta yang paling berharga bagi Tuhan, yang dikasihi Tuhan. Dia rela kirim anaknya ke bumi untuk menebus saudara dan saya. You are God's precious, yang paling berharga di mata Tuhan. Harus ada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Dengan orang-orang yang tepat. Kadang Tuhan harus rebahkan kita sebelum kita mau dengar suara Tuhan. Bukan karena dia jahat, tapi karena kita keras kepala. Dan selama kita masih berdiri dengan kekuatan sendiri, kita gak akan pernah sepenuhnya andalkan Tuhan. Hari ini, apa yang roboh dalam hidup saudara? Saudara pernah main trust fall? Trust fall itu adalah ketika saudara membelakangi, kemudian saudara merebahkan diri, jatuhkan. Maka yang belakang akan nangkap saudara. Mungkin saudara berkata bahwa Pastor ini sudah ndelosor tapi belum ditangkap sama Tuhan. Mungkin bukan saatnya saudara untuk melawan, biarkan jatuh, biarkan rebah, dan biarkan Tuhan yang ambil alih. Trust fall, sekalipun saudara jatuh, tapi ketahui Tuhan gak akan biarkan saudara tergeletak. Kenapa? Karena selalu ada tangan kuat Tuhan yang mampu menopang, membela, menyembuhkan, mengubah keadaan saudara. Yang percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Proses dari Damaskus yaitu adalah torn down, harus dirobohkan. Setelah dirobohkan apa yang terjadi? Ditolong. Kisah 9 ayat yang ke-8 di sana dikatakan. Saulus bangun lalu berdiri. Dan ketika membuka matanya, ia tidak melihat apa-apa. Mereka menuntun dan membawanya masuk ke Damaskus. Ke-9.
3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, tidak makan, dan tidak minum. Saudara bisa bayangkan kalau seandainya saudara menjadi seorang yang namanya Saulus. 3 hari itu. Kira-kira saudara akan mikir apa? Seorang yang paling tinggi kedudukannya. Minta surat kuasa imam besar pun dikasih loh. Sudah on the way nih, OTW. Tengah-tengah gelap semua. Sementara saudara bangun 3 hari 3 malam. Gak bisa apa-apa. Dari yang paling tinggi kedudukannya menjadi orang yang helpless. Gak bisa apa-apa. Kalau saya jadi Saulus 3 hari ketap-ketip kok gelap ya ini ya. Harus dituntun, gak bisa makan, gak bisa minum. Totally helpless. Ini adalah tahap kedua. Di mana dilucuti dari self-reliance. Mengandalkan diri sendiri. God removes what you are relying on. Tuhan mengambil semua apa yang kita sandari. Apa yang menjadi penumpu dalam hidup kita. Tuhan gak hanya robohkan Saulus. Tetapi Tuhan strip everything yang dia andalkan. Ambil semua yang diandalkan. Penglihatannya gone. Kemampuan memimpin gone. Kontrolnya gone. Kadang saya mikir sama Tuhan ini ya. Gak kaleng-kaleng loh dia. Misal ada orang yang jahatin saudara. Lalu saudara doa. Tuhan aku diperlakukan gak adil Tuhan. Ngadu gitu sama Tuhan. Lalu Tuhan jawab. Napas orang itu diambil 5 menit aja kok. Coba gimana? Apa paru-parunya gak konslet gitu. Ya kan? Balik lagi ke Saulus. 3 hari Saulus belajar sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Apa itu? Terima bantuan. Menerima untuk dirinya ditolong sama orang. Muncullah seorang yang bernama Ananias. Ayat ke-10 dari Kisah pasal 9. Ada seorang murid di Damaskus bernama Ananias. Tuhan berfirman kepadanya dalam penglihatan. Ananias, dan ia berkata, ya Tuhan. Tuhan berfirman kepadanya, pergilah ke jalan sempit yang disebut jalan lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang bernama Saulus dari Tarsus. Ia sedang berdoa. Bentar, ini Ananias ini Kristen. Saulus ini datang ke Damaskus buat matiin orang-orang Kristen. Lalu Tuhan suruh Ananias cari orang yang akan bunuh orang Kristen. Sudah bisa bayangkan perasaannya Ananias. Ayat ke-13 sekarang. Ananias menjawab, Tuhan, aku telah mendengar dari banyak orang mengenai orang ini. Betapa banyaknya hal-hal jahat yang telah orang ini perbuat terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. 14. Bahkan ia memiliki wewenang dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Ananias sedang bilang sama Tuhan, jangan bercanda Tuhan. Ini orang mau bunuh aku loh Tuhan. Kok sekarang aku disuruh doakan. Ayat ke-15 sana dikatakan. Namun Tuhan berfirman kepadanya, pergilah karena orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa dan raja-raja serta anak-anak Israel. Amin. Ini adalah plot twistnya. Setiap orang itu ada masanya, setiap masa itu ada orangnya. Saulus yang selama ini matiin orang-orang yang percaya kepada Kristus. Sekarang yang bisa buat dia sembuh hanya dari kaum yang dia bunuh. Wih, keren gak saudara? Asik ini. Selama ini Saulus itu matiin orang-orang yang percaya Kristus. Satu-satunya orang yang bisa nolong Saulus cuman dari kaum yang dia bunuh. Ananias datang ke rumahnya, tumpang tangan atasnya. Akhirnya Saulus sembuh. Nah, seketika itu juga saat
Saulus terima bantuan, God restores penglihatannya. Kenapa Tuhan gak langsung sembuhin sendiri aja? Pernah gak saudara berpikir, kenapa Tuhan harus pakai Ananias? Karena apa? Karena transformasi itu tidak terjadi di dalam isolasi. Ini bagus ini kalau saudara mau catat. Transformasi itu tidak terjadi di dalam isolasi. Tuhan akan pakai orang lain untuk apa? Humble us. Membuat kita menjadi rendah hati. Untuk apa? Membuat kita ingat bahwa kita ini butuh the body of Christ. Kita gak bisa sendirian. Untuk apa? Untuk break down kesombongan yang bilang bahwa aku ini bisa sendiri. Dan kadang, seringkali Tuhan mau pakai orang-orang yang saudara gak bayangkan, yang gak expect. Orang yang lebih muda, orang yang saudara anggap kurang rohani, orang yang pernah saudara sakiti, orang yang punya background yang berbeda. Untuk nolong saudara di momen orang lain gak akan pernah bisa tolong saudara. Maka dari itu saya rindu saudara semua di tempat ini punya family blessing. Keluarga yang diberkati. Kenapa? Karena saudara bukan sendirian. Ada sahabat baik yang Tuhan kirim. Ada orang-orang yang setia yang Tuhan kirimkan dalam hidup saudara. Walaupun saudara sedang alami diagnosa, ada yang menghibur saudara. Walaupun saudara sedang alami kesukaran, ada yang memberi kekuatan. Walaupun saudara sedang alami jalan buntu, ada yang mendoakan. Bagi saudara yang masih belum punya family blessing, bagi saudara yang masih terisolasi, yuk punyalah family blessing. Nanti saudara bisa daftar di belakang menjumpai salah satu full timer dari gereja ini. Ananias datang ke rumahnya dan tumpang tangan atas Saulus. Hari ini Tuhan kirim bantuan saat kita nggak bisa sendiri. Dan bantuan itu terkadang datang dari orang yang kita nggak expect. Siapa yang orang nggak expect? Mungkin saudara berpikir bahwa mana bisa aku dapatkan solusi melalui gereja ini. Jangan salah saudara. Siapa tahu saudara ketemu dengan orang yang tepat di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Untuk masalah saudara dapatkan solusi. Oleh karena anugerah Tuhan, kau dipertemukan dengan orang yang baik. Kesombongan akan berkata, aku bisa sendiri. Transformasi berkata, aku butuh body of Christ. Ini kejujuran saya. Doa saya, ini saya jujur sama saudara. Doa saya itu tidak lebih manjur dari teman-teman saudara yang ada di FB. Kenapa? Karena doa itu jawab gak dijawab, itu bukan karena siapa yang mendoakan, tetapi siapa yang jawab doa. Serius ini. Baik saya mau berdoa sampai berbusa, atau rekan saudara yang berdoa. Tapi kalau Tuhan jawab, oh dia jawab dengan cara, dengan karya, dengan apapun yang saudara gak pernah bayangkan dan pikirkan. Tuhan mampu genapi terjadi dalam setiap kehidupan saudara. Yang setuju percaya katakan amin. Percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Tuhan kita. Siapa yang Tuhan kirim dalam hidup saudara? Tapi saudara acuhkan. Siapa yang Tuhan kirim untuk menolong kita dalam proses, tapi kita gak mau terima. Mungkin sekarang waktunya kita biarkan Tuhan bekerja lewat sahabat-sahabat yang Tuhan kirim dalam hidup saudara. Kenapa? Karena terlalu banyak orang Kristen sukar untuk menerima help. Tapi biarlah proses transformasi dalam hidup saudara menjadi pribadi yang mau ditolong. Bukan hanya dirobohkan, ditolong. Dan yang ketiga sekarang yaitu adalah ditukar. Ayat yang ke-18 di sana dikatakan, ada satu juga, lepaslah dari matanya sesuatu seperti sisik. Dan ia melihat kembali. Ia pun bangun. Lalu dibaptis. Saulus dibaptis. Saya mau berkata bahwa baptisan itu bukan sekedar ritual. Baptisan adalah simbol di mana identitas kita yang lama dikubur. Identitas baru di dalam Kristus dibangkitkan. Ini adalah
the exchange. 2 Korintus 5 ayat 17 sana dikatakan, Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. ini bukan perbaikan, ini adalah penciptaan baru. Saya rindu saudara bahwa bukan menjadi versi yang lebih baik dari diri kita yang lama. Tetapi saudara adalah new creation, someone completely new. Menjadi pribadi yang baru. Dan ini adalah inti daripada pertukaran surgawi. The divine exchange. 2 Korintus 5 ayat 21. Ia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Tuhan. Dia yang gak mengenal dosa menjadi dosa supaya kita dibenarkan oleh Tuhan. Saya mau perbandingkan apa yang saudara kasih dan apa yang saudara terima. Saudara memberi bukan cuma dosa-dosa kita. Perbuatan, action, tindakan, bukan. Tapi yang saudara beri kepada Tuhan itu adalah sin nature, identitas kita. Ada dari saudara berkata, memang begitu aku orangnya pastor dari dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Saudara pernah dengar kalimat ini? Dusta itu selesai hari ini. Kenapa? Karena Tuhan gak pernah menciptakan kita untuk menjadi orang yang bebal, gak mau berubah. Tuhan menciptakan kita untuk menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Yang kita berikan adalah identitas kita yang lama. Dan yang kita terima itu bukan cuma pengampunan. Tapi yang saudara terima dan saya terima hari ini itu adalah His righteousness. Kebenaran, menjadi kebenaran Elohim. Ini adalah karakter Tuhan. Ini adalah nature-nya Tuhan, identitasnya Tuhan. Righteousness menjadi benar itu bukan sesuatu yang saudara dan saya dapatkan. It's someone you receive. Pribadi yang saudara dan saya terima. Berapa waktu yang lalu saya sempat mendoakan. Bukan maksud saya mau menjatuhkan atau menjelekkan atau mau mengumbar. Enggak. Tapi sementara selesai ibadah saya memberi diri untuk mendoakan di belakang. Satu orang berkata, pastor, lihat leher saya. Oh kenapa? Ada bekas garis tebal hitam. Saya tanya kenapa? Dia berkata, saya bangkrut. Saya baru dicerai istri. Hutang saya banyak. Saya mau bunuh diri. Bahkan bunuh diri pun tidak jadi meninggal. Kalau gagal, ini levelnya sudah kuadratnya saudara. Sampai bunuh diri pun gagal. Dengan mata iman saya mau saudara melihat ini. Pribadi ini gagal dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam keuangan, dalam mengakhiri pun gagal. Dan ini adalah divine exchange-nya. Apa yang saudara kasih dan apa yang saudara terima. Yaitu apa yang dialami oleh Saulus menjadi Paulus. Siapapun saudara yang dengar suara saya, Saulus ini gak mendapat second chance loh. Dia gak dapat kesempatan kedua. Dia dapat new identity. Identitas baru. Dari yang tadi matiin orang pembunuh. Dari orang yang berkata aku bebas lakukan apapun. Menjadi seorang yang punya identitas yang baru. Dan saya rindu bahwa di dalam Kristus saudara percayakan untuk berada di dalam gereja ini, dalam rumah Tuhan ini. Saudara dapat new identity. Passionnya sama, semangatnya sama, tetapi different direction. Intensitasnya sama, tetapi tujuannya berbeda. Semangat membaranya sama, tetapi apa yang memberi semangat itu berbeda, different fuel. Kalau dulu Saulus itu rela matiin orang, tetapi sekarang Paulus itu rela mati untuk Injil, bukan untuk hukum Taurat. Masih intens,
Tapi sekarang dia planting churches. Dia membuat orang-orang percaya, bukan killing Christians, bukan matiin orang percaya. Tuhan gak buang karakter saudara. Tapi Tuhan mau redirect karakter kita. Ini bukan perbaikan. Ini new creation. Diciptakan menjadi baru. Yesus yang mengambil our sin nature. Sifat hakiki dosa dalam hidup kita. Diambil sama Kristus. Dan saudara dan saya menerima kebenaran Elohim dalam setiap hidup saudara dan saya. Oh, kalau saudara mau tepuk tangan, kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Saya harap saudara bisa menangkap apa yang saya ingin sampaikan. Karena ini bukan kita menjadi versi yang lebih baik dari kita yang lama. Tapi saudara adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus. Konklusi sekarang, proses Damaskus dirobohkan. Tuhan tear down apa yang selama ini saudara andalkan. Kekuasaan, keuangan, relasi, apapun yang saudara andalkan, Tuhan robohkan. Tetapi Tuhan gak biarkan saudara sendiri. Tuhan kirim penolong, bantuan. Di saat saudara gak bisa sendiri, Tuhan kirim seorang sahabat. Dan dia tukar, exchange identitas kita. Mungkin ada dari saudara yang melalui momen ini dan berkata, Tuhan, ini painful. Tapi izinkan saya berkata, ini proses yang harus kita lalui. Karena transformasi sejati requires death before resurrection. Transformasi sejati harus ada yang mati sebelum kita dibangkitkan kembali. Di mana posisi saudara hari ini? Apakah saudara ada di stage 1? Roboh? Tuhan sedang robohkan sesuatu dalam hidup saudara. Izinkan saya berkata, stop fighting. Let it fall. Apakah saudara ada di dalam stage 2? Ditolong. Tuhan kirim orang-orang untuk nolong saudara. Stop resisting. Jangan melawan. Terimalah pertolongan itu. Receive the help. Adakah dari saudara yang sedang ada di dalam stage 3 ditukar? Tuhan offer new identity. Ada identitas baru yang Tuhan mau berikan dalam hidup saudara. Stop trying to fix the old. Berhenti untuk perbaiki yang kemarin. Terima yang baru. Identitas yang baru dalam Kristus. Nanti ibadah ketiga saya akan bahas hasil dari proses ini. Saya mau bahas bagaimana Saul menjadi Paul. Seorang yang sama, tetapi punya hidup yang berbeda. Dan kita akan bahas nanti di ibadah 3, gimana kita hidup dari identitas yang baru, bukan mengupayakan. Saya undang worshiper untuk boleh maju ke depan. Dan pada kesempatan kali ini, kalau selama ini saudara sedang roboh, izinkan saya menjadi Ananias bagi saudara. Bukan kebetulan saudara ada di tempat ini, hari ini, gereja ini. Karena Tuhan sedang mau kirim Ananias bagi hidup saudara. Setelah ibadah selesai doa berkat, saya akan ada di belakang untuk mendoakan saudara. Karena saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang dipilih, dikasihi Tuhan dengan perjalanan iman yang berbeda-beda. Mungkin Saulus untuk menjadi Paulus, dia harus lihat cahaya, dia harus rebah. Mungkin ada dari saudara yang rebah karena kondisi kesehatan. Mungkin ada dari saudara yang rebah karena kondisi keuangan. Ada dari saudara yang rebah karena kondisi keluarga. Saya nggak tahu apapun yang membuat saudara nggak bisa lihat, nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa lakukan apapun dan saudara merasa bahwa helpless, putus asa, nggak ada harapan.
Tapi Tuhan kirim Ananias untuk mendoakan saudara. Dan saya rindu apapun situasi kondisi yang saudara sedang alami, melalui gereja ini ikut masuk di dalam family blessing. Tuhan mau kirim sahabat-sahabat yang baik. Karena saya sendiri mengalami di tengah-tengah peliknya malam yang mengerikan, yang buat saya gak bisa tidur. Bahkan saudara, masuk awal tahun 2026, setelah ibadah tutup tahun, saya gak tidur saudara. Jadi memasuki tahun 25, mengakhiri 25 masuk 2026 saya gak tidur. Saya melekan. Di sana saya sadar, ternyata ada orang-orang yang baik Tuhan kirimkan. Saya rindu, biarlah saudara juga merasakan Tuhan kirim pertolongan melalui orang-orang di sekitar saudara. Dan terlebih lagi, saudara akhirnya melihat ada divine exchange. Semangatnya sama, kuasanya sama, karakternya sama. Tapi untuk hal yang berbeda. Untuk melihat janji Tuhan digenapi atas setiap kehidupan saudara. Yang lalu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan Tuhan menyertai setiap hidup saudara. Sama-sama kita bangkit berdiri. Satu hati kita mau nyanyikan. Ku di hati
musik mengalun dengan lembut. Apa yang roboh dalam hidup saudara? Mungkin itu yang menjadi Tuhan yang lain dalam hidup kita. Gak enak Tuhan rasanya, berat Tuhan. Seorang Saulus, orang yang paling hebat, orang yang paling berkuasa, harus tergeletak dan roboh untuk dia alami sebuah perjumpaan. Hari ini kami gak tahu apa yang harus kami lalui, tapi yang kami tahu bahwa Tuhan selalu siap sedia untuk menolong setiap kami. Engkau selalu siap sedia untuk kirim orang-orang yang tepat dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa akhir cerita hidup kami bukanlah untuk gagal, bukan untuk binasa, bukan untuk mati, tetapi akhir hidup kami adalah untuk melihat bahwa rencana Tuhan dinyatakan terjadi dalam setiap hidup kami. Gak ada sakit penyakit yang terlalu sukar untuk Tuhan gak bisa sembuhkan. Gak ada utang yang terlalu besar untuk Tuhan gak bisa tutup. Gak ada persoalan yang terlalu besar untuk Tuhan gak bisa pindahkan. Oh, aku deklarasikan dengan iman anugerah-Mu yang mampu mengubah setiap situasi kami. Anugerah-Mu yang mampu menukar setiap jalan hidup kami. Kami percaya hari ini kami punya Tuhan, kami punya Juru Selamat, kami punya Yeshua HaMashiach yang sanggup mengubahkan setiap hidup kami. Yang percaya kita tepuk tangan. Mari kita sembah Tuhan. Lawat setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Jamah setiap kami. Hirabaya shakamakara lararabakara yashakamakara lararaya. Yesus, Yesus, Engkau mengubahkan setiap keadaan kami, mendatangkan kebaikan. Hirabakara lakaraya shakamakara lararaya. Tuhan
Shalom jemaat YHS Media. Saatnya kita saksikan info gereja berikut ini. Shalom Bapak Ibu pemegang kartu pejabat gereja YHS di seluruh Indonesia. Kami mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri Zoom pejabat YHS Nasional yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 Februari jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Pertemuan ini akan membahas pembekalan serta persiapan sidang sinode 2026. Karena keterbatasan kuota Zoom, kami menghimbau agar pejabat dengan status pasutri dapat menggunakan satu akun atau mengikuti Zoom bersama di gereja masing-masing. Mengingat pentingnya pertemuan ini, kami sangat mengharapkan kehadiran seluruh pejabat yang diundang. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih. Yeshua HaMashiach bless you. Walau seribu rebah di sisiku, ku tetap berdiri sebab Kau menopangku. Walau 10.000 berlari kananku, tak satu pun menyentuhku, sebab Yesus Kau pelindungku. Tak satu pun menyentuhku, sebab Yesus Kau pelindungku. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Saat ini kita akan masuk dalam momen korban ucapan syukur kepada Tuhan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan, dapat menyalurkannya melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS dengan nomor rekening 010-922-9000 atas nama Gereja YHS. Mohon menuliskan keterangan persembahan atau persepuluhan serta asal kota. Persembahan dan persepuluhan juga dapat diberikan melalui aplikasi pembayaran online yang saudara miliki dengan memindai kode QR yang tertera di layar. Kemurahan hati saudara sangat mendukung setiap pekerjaan dan pelayanan di gereja ini. Yeshua HaMashiach bless you. Puji nama Tuhan, kembali saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa pagi hari ini kita sudah menerima sukacita yang dari surga. Amin. Sama-sama katakan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang
Amin, amin. Siapa yang diberkati dengan ibadah siang hari ini? Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Biarlah kita tetap fokus hanya pada Yesus. Sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Yang setuju katakan amin. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Bapak yang baik, bersyukur buat ibadah Geraha 2 siang ini. Terima kasih buat kehadiran Tuhan. Terima kasih buat lawatan Tuhan yang luar biasa. Pujian dan penyembahan serta kebenaran firman Tuhan yang sudah memberkati kita semua. Kita bersyukur kita sudah melewati bulan Januari dan masuk di bulan yang baru. Tuhan sudah merancangkan yang terbaik bagi kita semua. Menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Kristus. Dan alami keajaiban-keajaiban dan langganan akan mujizat Tuhan. Yang sakit terima kesembuhan. Yang letih lesu berbeban berat terima kekuatan baru. Keluarga yang hancur Tuhan ganti menjadi keluarga yang harmonis. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Biarlah kita tetap percaya, kita tetap setia, tetap beriman. Janji Tuhan pasti digenapi. Pulang dari tempat ini, semua alami hidup baru. Semangat baru, diberkati untuk menjadi berkat. Dan terus fokus hanya pada Tuhan Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Haleluya. Mari saudara, kita angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Berkat Bapa Yahweh dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Serta penyertaan kuasa Roh Kudus menolong, menyertai dan memberkati semua jemaat Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sudah diberkati akan dan terus diberkati Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Selamat siang, happy Sunday.